Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adapun sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, salah dan salam, penghormatan kami yang termulia kepada Bapak Mentor Dewan Juri, belok ke kiri kepada sahabat-sahabat da'i, dan umumnya kepada ma'asyaral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya masih tradisional kini sudah mulai radikal dan liberal. Sikap sosial sekarang menipis terkikir oleh budaya kapital. Mas, kalau dulu kita mainannya karet, anak kecil zaman sekarang sudah pinter internet. Kalau dulu kobak soder jadi permainan, Mas. Tetapi zaman sekarang PUBG jadi andalan. Sungguh jauh beda. Maka dari sinilah timbul dalam hati seorang pemuda yang tampil di depan Anda, ingin mengupas satu pidato yang telah kami beri judul Pemuda Harapan Bangsa dan Agama. Orang-orang semakin berlomba mencari kesenangan. Urusan akhirat tak dipikirkan. Kalau kita nasihati, jawabnya apa? Emang gue pikirin gitu? Padahal hal ini sudah disinggung oleh Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Imam Yahya bin Syarifuddin, halaman 17, hadis yang ke-20, 3 baris dari atas. Beliau mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, maka hiduplah sesuka hatimu. Hadirin, diakui ataupun tidak, dunia modern memang membawa dampak positif. Orang semakin hebat, informasi mudah kita dapat, berita mudah kita tangkap. Bisa kita lihat sekarang ini juga. Maksudnya, butuh uang bisa datang langsung ke ATM di bank. Namun ingat saudara-saudara, carut marutnya tekan tensi moral kian merajalela, kemungkaran kian diagungkan, tontonan jadi tuntunan, kebaikan sudah diabaikan. Ini semua salah satu penyebabnya adalah gifil negatif dunia modern. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di zaman modern seperti saat ini? Apa yang harus kita lakukan di zaman era globalisasi seperti saat ini? Yang harus kita lakukan adalah rawe-rawe rantas malang-malang kuntung. Mari kita sisingkan lengan baju, kita rapatkan barisan, kita gelakkan amal ma'ruf nahi mungkar sejalan dengan perintah Allah dalam ayat suci Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin Dewan Juri yang kami muliakan, dari keterangan ayat di atas, pemuda zaman sekarang dituntun tidak hanya pintar ngaji, Pak. Pemuda zaman sekarang dituntun tidak hanya pintar membaca Al-Barzanji, tetapi pemuda zaman sekarang dituntun harus tampil sebagaimana tokoh Khalifah Rasyidin. Pemuda zaman sekarang dituntun harus tampil sebagaimana tokoh Umar bin Khattab. Pak, ini imam tapi jenderal, jenderal tapi imam.
imam lantaran beliau mampu memimpin jamaah di dalam masjid. Sedangkan jenderal lantaran beliau sanggup memimpin pasukan di medan perang. Dengan kegagahannya, dengan keperkasaannya dicurahkan demi memperluas dan mempertahankan kekayaan agama Islam. Pemuda zaman sekarang dituntun harus tampil sebagaimana tokoh Ali bin Abi Thalib, pemuda yang intelek, masih muda tapi mau mengorbankan jiwa raganya demi keselamatan Rasul di malam hijrah. Subhanallah. Oleh karena itu, peranan pada era globalisasi seperti saat ini, pemuda harus tampil di depan. Pemuda harus jadi pelapor bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang-orang pintar, tapi pintar yang benar, yang berjiwa Mekah Nabi, otaknya London. Coba kita perhatikan pemuda-pemudi zaman sekarang. Narkoba, sabu-sabu, ganja, ataupun nama-nama yang memabukkan sudah mereka jadikan sebagai makanan pokok sehari-hari. Inilah contoh pemuda yang terkena tipuan atau yang dapat dipengaruhi oleh duniawi. Hadirin Dewan Juri yang kami muliakan, pada suatu ketika almarhum Bapak Ustaz Zainuddin MZ, beliau pernah menanyai seorang pemuda, Mas pernah judi enggak? Pernah. Mas pernah zina enggak? Hobi. Mas pernah mabuk enggak? Sering. Mas, mendingan Mas tobat aja Mas, karena perbuatan yang Mas lakukan itu enggak baik. Lalu Mas pun menjawab, yang zina gue, yang judi gue, yang mabuk juga gue. Lo siapanya gue? Mak gue bukan, ayah gue bukan, saudara gue pun bukan. Mendingan lo nggak usah hidup gue, lo nggak usah jadi Tuhan buat orang lain. Lalu Ustadz pun menjawab, emang Mas, saya bukan siapa-siapanya Mas, tapi ingat, yang zina lo, yang judi lo, yang mabuk juga lo. Maksiat Mas. Kalau bumi ini kebanyakan maksiatnya, Allah marah. Turun gempa bumi seperti di Lombok, turun tsunami kayak di Aceh, yang kena bukan lo doang, monyong. Nah para hadirin, ini dia nih yang kayak gini nih, contoh pemuda zaman sekarang. Akal dan pikiran mereka sudah ditutupi oleh kerusakan. Padahal Luqmanul Hakim pernah berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, juallah duniamu demi akhiratmu, maka akhiratmu akan jauh lebih beruntung. Tetapi jangan jual akhiratmu demi duniamu, kamu akan mendapat kerugian. Hadirin, coba kita perhatikan pemuda-pemudi zaman sekarang yang sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai media-media yang ada, terutama game, internet. Muda-mudi disuguhi oleh berbagai tayangan-tayangan sinetron yang kemudian diajarkan kita untuk berpacaran, membina hubungan lawan jenis yang haram. Mengapa dan mengapa? Dikarenakan ini menjadi tontonan setiap hari dan malam, maka generasi muda-mudi Islam pun terjebak dengan gaya-gaya yang diperankan dalam film tersebut. Memang mereka sengaja syuting untuk menghancurkan generasi muda-mudi Islam. Mungkin hanyalah ini yang dapat kami sampaikan, yang dapat kita ambil intisari yang bahwa kita sebagai penuntut ilmu yang diridhai oleh Allah, mari kita mempertahankan agama kita. Jangan sampai kita sendiri yang menghancurkannya. Semoga kita semua yang ada di sini mampu mengharumkan nama di mata masyarakat, agama, bangsa dan negara. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.